Sebelumnya, petakan lahan sudah selesai dibuat. Dan hari ini kami berangkat menuju kampung untuk melanjutkan proses tanam. Ini dia jalanan di Lembang Aresiano. Dengan segala keasrian alamnya, udaranya yang sejuk, dan kearifan lokal yang masih terasa kuat. Oke, sekarang kita sudah sampai. Petakan lahan sudah siap untuk dipasangi mulsa. Kondisinya rapi dan bersih dari rumput. Jadi tinggal lanjut ke tahap berikutnya. Di sini kami dibantu oleh ahlinya langsung untuk memasang mulsa. Kalian belajar praktik lapangan karena jujur saja belajar dari dan teori menonton video saja belum tentu hasilnya bisa benar-benar rapi dan apalagi mulsa ini dipasang pada jarak puluhan meter dengan kondisi tanah yang tidak rata dan memiliki bidang mirip. Jadi memang butuh teknik dan pengalaman. Sebelum mulsa dipasang, abang yang membantu kami menyiapkan potongan bilah bambu kecil yang dalam bahasa Minang kami sebut dengan paring. Paring ini digunakan sebagai pasak untuk menahan mulsa agar tidak bergeser. Kalau dalam bahasa Indonesia mungkin bisa disebut bambu tipis karena dia bukan bambu biasa yang dindingnya tebal dan keras. Paring ini lebih sering digunakan untuk pertanian, membangun, bahkan untuk anyaman. Sifatnya tidak sekaku bambu besar, tapi tentu saja bambu besar lebih kuat dibandingkan dengan paring ini. Sementara dua abang tadi masih fokus memasang mulsa, kami mulai menanam cabai untuk mempersingkat waktu. Karena target kami satu kotak bibit cabai ini harus selesai ditanam hari ini semuanya, supaya nanti bisa dihitung kira-kira masih kurang berapa lagi. Ngomong-ngomong soal bibit, anak cabai ini kami beli satu kotak dengan harga Rp145.000. Dalam satu kotak isinya sekitar 500 polybag kecil. Menariknya di setiap polybag itu isinya tidak sama. Ada yang satu batang, dua batang, bahkan sampai 5 atau 6 batang anak cabai. Ada juga beberapa yang masih berupa biji dan tidak tumbuh sama sekali. Belum lagi risiko bibit patah atau rusak di perjalanan. Karena jarak tempuh sekitar 15 menit naik motor dengan kondisi jalan yang berliku naik turun menuju kampung. Kalau menurut saya pribadi sebenarnya anak cabai ini mungkin masih lebih ideal dipindah tanam seminggu lagi. Karena masih ada yang ukurannya terlalu kecil. Tapi tidak apa-apa, kita lanjutkan tanam saja. Siapa tahu semuanya bisa tumbuh dengan baik. Dan di awal penanaman ada kejadian suami lucu. Menanam anak cabai dalam satu lubang, ada yang 2 batang, bahkan sampai 5 batang sekaligus. Benar-benar satu polybag langsung dipindahkan ke satu lubang tanam. Kebayang tidak nanti seperti apa bentuknya kalau sudah besar? Intinya kita manusia, kita berdoa dan berusaha. Allah yang tentukan hasilnya. Kalau gagal, doa lagi, usaha lagi. Tunggu kisah selanjutnya ya.